Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan ini saya akan mempresentasikan PPT dari kelompok 1 yang membahas tentang morfologi Pulau Sumatera II. Sebelumnya saya sebagai koordinator, saya akan memperkenalkan nama kelompok saya, yaitu saya sendiri Intan Yolanda, 2 Rio Rizky Maulana, 3 Gita Sofia, 4 Laminah Sregar, dan 5 Linda Rahayu. Baiklah, saya akan memulai presentasi PowerPoint kelompok 1. Bisa kita lihat di video ini, di sini ada gambaran dari peta Pulau Sumatera. Pulau Sumatera terletak di koordinat 6 derajat lintang utara sampai 6 derajat lintang selatan dan 95 derajat sampai 105 derajat bujur timur. Luas Pulau Sumatera plus garis bawah 43.500 km². Batas utara dengan Teluk Benggala, timur dengan Selat Malaka, selatan dengan Selat Sunda, barat dengan Samudra Hindia. Kita memasuki proses terbentuknya Pulau Sumatera. 1. Subduksi paleotentis pada awal Permian dan terbukanya Mesotentis. Di Paleo-Pasifik terdapat sirkulasi air panas. Pada Paleo-Pasifik juga terjadi zona subduksi. Paleotentis terbentang antara Sibumasu dengan Indochina. Di Paleotentis juga terdapat zona subduksi, tempatnya di timur Sumatera, yaitu lempeng Indochina. Terbentuknya Mesotentis yang merupakan penggerakan lempeng divergen antara lempeng Argolan dengan Sibumasu. 2. Tertutupnya Paleotentis pada pertengahan Permian. Paleotentis berada di zona konvergen antara lempeng Sibumasu dengan lempeng Indochina. Zona konvergen ini terjadi karena subduksi dari Paleo-Pasifik serta melebarnya Mesotentis. Mesotentis terbentang antara lempeng Argolan dan Sibumasu, lempeng Sumatera Utara, dan melintasi barat Sumatera, timur Sulawesi, serta menuju ke Paleo-Pasifik. 3. Tumbukan Sibumasu dengan Indochina pada akhir Permian. Terbukanya Mesotentis yang memisahkan lempeng Argolan dengan lempeng Sibumasu dan Indochina. Mesotentis telah bergabung dengan Paleo-Pasifik, dan pada Paleo-Pasifik sirkulasi air panas masih berlangsung. Terlihat jelas zona subduksi di bagian timur Sumatera sampai barat Sumatera. Hal ini terjadi karena penggerakan Mesotentis yang sangat cepat. 4. Pergerakan patahan dari barat Sumatera dengan timur Sumatera pada awal Triasik. Barat Sumatera yang sebelumnya berada jauh dari timur Sumatera sekarang telah bersatu karena dorongan arus konveksi. Terjadi penggerakan lempeng zona transform antara timur Sumatera dengan barat Sumatera. Hal ini menimbulkan sesar di pegunungan Sumatera dan saat ini disebut sebagai barisan pegunungan Sumatera. Lempeng Indochina dan lempeng Sibumasu telah dinamakan sebagai lempeng Sundaland. Kita
kita masuk ke topografi Pulau Sumatera. Di sini di video ini ada gambar topografi Pulau Sumatera. Bagian barat daerah ini berupa dataran memanjang sepanjang pantai yang secara tidak menentu terpotong oleh igir-igir yang menyentuh pantai. Bagian tengah, bagian ini merupakan jalur vulkanis, Inyar. Jalur ini dikenal dengan sebutan Bukit Barisan. Zona barisan dapat diuraikan menjadi 3, yaitu zona barisan selatan, Blok Bengkulu, Blok Semangko, dan Blok Sekampung. Zona barisan tengah dan zona barisan utara, Tumor Batak, pegunungan di Aceh. Bagian timur Pulau Sumatera sebagian besar berupa hutan, rawa, dan merupakan daratan rendah yang sangat luas. Cekungan di Pulau Sumatera, cekungan Sumatera Selatan, dan cekungan Sumatera Tengah, juga cekungan timur Sumatera. Kita masuki ke litologi Pulau Sumatera. Yaitu litologi Pulau Sumatera. Di sini kita bisa lihat ada gambaran dari litologi Pulau Sumatera, yaitu ada keterangannya 1. Batuan sedimen. Dari zaman Holocene sampai Pleistosen hampir mencakup seluruh pulau yang berwarna kuning. Zaman Paleocene sampai Eocene yang berwarna hijau tua. Zaman Lower Cretaceous sampai zaman Upper Jurassic hanya sebagian kecil pulau yang berwarna biru muda. Triasik, pulau-pulau kecil di bagian timur Sumatera yang dijuluki Pulau Timah yang berwarna silver. Dua, batuan vulkanik. Dari zaman Holocene sampai Pleistosen sebagian kecil pulau yang berwarna oranye. Dari zaman Paleocene sampai Eocene sekitar Bukit Barisan yang berwarna pink. 3. Batuan metamorf. Sumatera bagian tengah terdapat satuan batuan skis dan gneiss yang berwarna ungu. Sumatera blok barat terdapat batuan sedimen yang berumur Permian awal yang meliputi daerah Palepat, Silungkang, dan Mengkarang yang berwarna hijau tua. Daerah Sumatera blok timur terdapat endapan aluvial yang berumur Permian awal sampai Devonian akhir yang berwarna coklat. Di Pulau Timah, berdasarkan peta tersebut, diinterpretasikan batuannya berumur dari zaman Triasik sampai zaman Cretaceous yang berwarna silver. Kita memasuki bentuk-bentuk lahan Pulau Sumatera. Di sini ada gambaran sebuah tebing, gambaran 01 struktural, yaitu Garai Siono di Sumatera Barat. Kedua yaitu merupakan gunung api Dempo di Sumatera Selatan, yaitu di gambaran 02. Dan terdapat juga gambaran 03 solusional
yaitu pelarutan di Goa Harimau di Sumatera Selatan. Dan 04, gambaran 04 fluvial, yaitu di Pulau Kemaro di tengah Sungai Musi, Sumatera Selatan. Ke gambar yang kelima, yaitu marin, yaitu ada di wilayah Bungus Bay, Sumatera Barat. Pada gambar 06 ini, yaitu antropogenik, yaitu merupakan pelabuhan bay di Bengkulu. Gambaran 07 yaitu denudasional, yaitu bencana tanah longsor dari perbukitan letter W di pinggiran Danau Meninjau di Sumatera Barat. Di sini merupakan RTR Sumatera, yaitu merupakan peta Pulau Sumatera. Rencana tata ruang Pulau Sumatera. Di sini kita bisa lihat peta Pulau Sumatera. Di sini ada keterangannya, yaitu perkembangan areal perkebunan kelapa sawit, karet, dan kopi yang masif mulai dari Provinsi Aceh sampai Provinsi Lampung yang luasnya mencapai 8,1 juta hektar dan menjadi unggulan nasional. Laju ke deforestasi mencapai 269.100 hektar per tahun, mengancam keberadaan ekosistem Pulau Sumatera. Saat ini, hutan di Pulau Sumatera plus garis bawah 13 juta hektar atau 30% dari luas pulau. Perkembangan wilayah baik permukiman dan budidaya telah dimanfaatkan kawasan yang rentan terhadap bencana, yaitu seperti gunung api bagian tengah, gempa bumi bagian tengah dan pesisir barat, serta tsunami pesisir barat. Perkembangan lalu lintas penumpang, jasa dan produk perkebunan dan pertambangan yang semakin intensif antara provinsi dan antar pusat. Kegiatan ekonomi belum terintegrasi dengan perkembangan wilayah dan infrastruktur di pantai barat, di bagian tengah, serta pantai timur Sumatera. Letak geografis Pulau Sumatera, seluruh wilayah pantai timur sebagai daerah potensi migas yang langsung menghadapi Selat Malaka sebagai jalur perdagangan teramai di dunia, serta pantai barat yang menghadapi laut lepas dengan potensi perikanan dan kelautan belum termanfaatkan secara optimal. Di sini ada gambaran peta perubahan tutupan lahan Pulau Sumatera. Di sini kita bisa melihat pulau peta dengan perubahan tutupan lahan di Pulau Sumatera. Di sini juga ada perubahan tutupan lahan Pulau Sumatera tahun 2009 sampai 2012. Bisa kita lihat ya sama-sama, hutan rawa sekunder, hutan lahan kering sekunder, hutan tanam induksi, hutan lahan kering primer, hutan rawan primer, rawa, tanah terbuka, dan bisa kita lihat di sini diagramnya. Plus kategori tutupan lahan yang mengalami pengurangan adalah mayoritas tutupan lahan yang berupa hutan meliputi hutan rawa sekunder, hutan lahan kering sekunder, hutan tanam industri, hutan lahan kering primer, dan hutan rawa primer. Garis kategori tutupan lahan yang mengalami penambahan antara lain semak belukar, savana, semak atau belukar rawa, pertambangan, pertanian, lahan kering bercampur dengan semak, dan pertanian lahan kering. Di
Di sini juga kita bisa melihat perubahan penggunungan lahan Pulau Sumatera. Di sini juga ada perubahan penggunaan lahan Pulau Sumatera tahun 2009 juga 2009 sampai 2012. Di sini plus kategori penggunaan lahan yang mengalami penambahan dalam periode waktu 2009 sampai 2012 adalah kebun, perkebunan, hutan, dan persawahan. Garis kategori penggunaan lahan yang mengalami pengurangan terbesar adalah pertanian tanah yang kering semusim. Cukup sekian presentasi kelompok 1 dari saya. Bila ada kata-kata yang salah dan ada pengucapan yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.